Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Seperti biasa di sini saya masih akan membahas lagi custom room di Poco X3 Pro. Dan untuk belakangan ini saya lagi nyoba beberapa custom room base AOSP Android 13. Dan sekarang saya nyoba lagi si Android versi 9.0. Di ROM ini juga sudah Android 13. Kemudian untuk kernel bawaan yang digunakan di ROM ini menggunakan Sigma kernel. Untuk si Android 9.0 ini saat pertama kali saya mencoba ada beberapa perubahan di bagian tampilan. Tapi ada juga beberapa sesuatu yang hilang. Mungkin di sini kita lihat dulu untuk perubahan. Dan untuk perubahan yang pertama di sini terlihat jelas pada bagian wallpaper. Seperti yang kita lihat untuk tampilan wallpaper di si Android 9.0 ini sudah berubah menjadi seperti ini. Kemudian jika dilihat dari segi fitur di si Android ini masih sama aja seperti pada ROM si Android yang sebelumnya. Dan untuk beberapa perubahan dari versi yang sebelumnya di ROM ini kalian bisa lihat di bagian pengaturan si Android atau pada bagian changelog di deskripsi di bawah. Untuk ROM si Android seperti biasa di si Android versi 9.0 ini juga masih belum include GApps. Jadi untuk GApps-nya bisa kalian download atau bisa juga kalian sesuaikan dengan GApps yang menurut kalian itu bagus. Lalu untuk GApps yang saya gunakan di ROM ini adalah nick GApps yang basic. Selama saya menggunakan nick GApps di ROM ini gak ada masalah. Semua yang dijalankan Google masih berjalan tanpa kendala. Dan juga selama saya menggunakan ROM ini terutama penggunaan sehari-hari masih bagus dan gak menemukan masalah yang begitu berarti. Lalu setelah tampilan wallpaper yang membawa perubahan, di ROM ini juga sudah membawa perubahan pada bagian keyboard. Ya untuk bagian ini cuma ada perubahan yang sebelumnya menggunakan Google Keyboard, tapi di versi ini sudah diganti ke keyboard AOSP. Untuk keyboardnya sih biasa, tapi saya lebih suka keyboard ini dibandingkan dengan Google Keyboard. Selanjutnya ada perubahan juga pada bagian kamera. Untuk bagian kamera ini sangat disayangkan aja karena untuk MIUI kamera di si Android versi 9.0 ini sudah tidak lagi menggunakan MIUI kamera. Dan di bagian kameranya di sini sudah diganti. Sepertinya untuk kamera ini menggunakan dari Lineage OS. Untuk fiturnya pun di sini masih sangat sedikit dan juga masih suka ada masalah pada bagian kamera ini. Jadi masalahnya ini suka blank hitam apabila kita mau lakukan zoom pada kameranya. Jadi untuk kamera ini gak begitu bagus buat dipakai. Dan saran saya apabila kalian ingin menggunakan ROM ini, saya sarankan menggunakan Gcam aja. Di sini juga sudah saya tes menggunakan Gcam Nikita 2.0 dan sudah bisa berjalan tanpa ada kendala. Selanjutnya pada bagian refresh rate di ROM ini pastinya sudah tersedia pengaturan refresh rate di setiap aplikasi. Tapi pada bagian wallpaper dan gaya ada yang hilang. Seperti pilihan pada warna dasar yang di sini jika kita lihat tidak ada. Pada bagian ini meskipun kita lihat pada bagian setting ataupun dilihat pada bagian wallpaper dan gaya lewat bagian home screen, untuk warnanya masih tetap gak ada. Tapi untuk masalah ini bisa diakalin dengan merubah wallpaper dan warnanya akan berubah. Kemudian jika dilihat dari segi performa Antutu di ROM ini gak menghasilkan angka yang begitu tinggi. Skornya berada di angka 587 ribuan. Untuk hasil dari tes CPU throttling juga menunjukkan hasil yang gak terlalu stabil. Dan hal ini tentunya berpengaruh pada performa game. Saat saya tes pada game PUBG di ROM ini sebenarnya masih berjalan dengan gameplay yang cukup nyaman meskipun gak terlalu mulus. Sebenarnya untuk game ini apabila kalian bermain have fun aja gak begitu kompetitif, masih terbilang cukup nyaman. Dan saat main game akan ada masalah apabila kita record gameplay maupun menggunakan screen record bawaan atau screen record yang ada di Play Store. Di sini akan ada beberapa masalah apabila kalian ingin record gameplay pada room ini. Dan hal yang akan terjadi apabila kita menggunakan screen record bawaan yaitu apabila kita record dengan waktu yang lama atau dengan durasi yang lebih dari 2 menit. Maka apabila kita ingin mengakhiri rekaman layar di sini akan otomatis mengunci layar serta tidak dapat tersimpan di galeri. Tapi jika menggunakan screen recorder bawaan tidak mempengaruhi performa pada gamenya. Jadi pada gamenya ini masih terasa ringan dan masih smooth meskipun bermain sambil record. Lalu hal yang terjadi berikutnya apabila kita menggunakan screen record dari pihak ketiga atau yang ada di Play Store. Untuk hasil recordnya gak ada masalah dan masih bisa disimpan di galeri. Namun apabila kita merekam dengan aplikasi pihak ketiga akan terjadi penurunan performa pada game. Seperti terjadinya patah-patah, frame drop, atau touch yang delay.
Jadi sangat gak nyaman saat main sambil record dengan screen record pihak ketiga. Ada juga masalah lain seperti suara hasil record gameplay yang delay apabila menggunakan screen record dari pihak ketiga. Dan di sini juga sudah saya coba dari beberapa screen record dari pihak ketiga, tapi hasilnya sama aja. Namun apabila tidak sambil record, gameplay di ROM ini masih terbilang cukup nyaman. Selanjutnya di game Mobile Legends juga masih sama, suka ada masalah apabila kita main sambil record. Masalahnya masih sama seperti yang terjadi apabila kita record pada game PUBG. Cuma di game ini apabila kita record dengan recorder pihak ketiga atau yang ada di Playstore gak separah pada game PUBG. Jadi masih bisa record dengan gameplay yang masih cukup mulus, tapi gak bisa record dengan recorder bawaan, karena untuk recorder bawaan ini masih akan mengunci otomatis apabila durasinya itu cukup lama. Untuk bermain tanpa record ya masih smooth meskipun dengan settingan grafik dan frame rate ultra. Tapi pada game ini FPS-nya akan terasa lebih mulus lagi apabila kita gunakan settingan grafik sedang dengan frame rate ultra. Jika saya rasakan di CR Droid versi 9.0 ini sangat disayangkan aja karena ada penurunan performa. Karena untuk versi yang ini gak seperti versi CR Droid yang saya bahas sebelumnya, yang selalu mempunyai performa yang terbilang cukup baik. Kemudian untuk pemakaian baterai di ROM ini saya tes dengan 2 pemakaian. Tapi mohon maaf sebelumnya di sini apabila gelap. Untuk pemakaian yang pertama di sini saya push untuk pemakaian pada game Mobile Legends dan nonton TikTok. Dan untuk baterainya bisa bertahan gak terlalu lama, yaitu sekitar 5 jam dengan penggunaan pada game Mobile Legends menggunakan WiFi, sedangkan TikTok dengan data seluler. Lalu untuk pemakaian yang kedua di sini saya tes untuk pemakaian biasa, gak terlalu di push, ya pemakaian yang kebanyakan HP-nya itu disimpan dan gak sering dimainkan. Dan untuk baterainya di sini bisa bertahan seharian. Kemudian untuk suhu di ROM ini masih sama seperti pada CR Droid yang sebelumnya, yang masih terasa panas apabila digunakan untuk bermain game, dan masih sangat nyaman apabila digunakan untuk pemakaian biasa. Jadi di ROM ini sangat disayangkan aja karena ada beberapa perubahan, terutama pada sektor kamera yang sudah tidak menggunakan MIUI kamera. Ya semoga aja untuk update selanjutnya pada project Android 13 di CR Droid ini akan lebih baik lagi, serta akan memperbaiki beberapa bug atau juga bisa memperbaiki lagi performa yang dibawa oleh ROM ini pada update selanjutnya. Dan pada ROM ini sebenarnya untuk sekarang juga sudah terbilang cukup baik apabila digunakan untuk pemakaian yang sewajarnya atau gak terlalu dipakai main game berat. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom room-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. And I wanted something real, just escape for a moment, trying